dihantarkan oleh protein-protein tadi ke seluruh tubuh. Ikatannya ikatan lemah. Jadi dia lepas, dia bisa pindah ke segala tempat di dalam tubuh kita. Maka obat tadi akan bisa sampai ke tempat kerjanya, bisa sampai ke organ metabolisme hepat. Di hepat, di metabolisme, reaksi sintetik, non sintetik dan reaksi sintetik, akhirnya yang obat tadi sebetulnya lebih larut dalam lemak supaya mudah berpindah cepat di dalam organ metabolisme akan diubah jadi lebih larut dalam air dengan reaksi non sintetik oleh sitokrom P450 diubah menjadi lebih larut dalam air. Kemudian reaksi sintetik dengan dikonjugasikan dengan substrat endogen menjadi lebih larut dalam air sehingga lebih mudah dibuang melalui ginjal. Oke. Akhirnya ekskresi kita sudah kenal ada beberapa organ ekskresi, baik itu ginjal yang utama, kemudian hepat, jangan lupa ada sirkulasi enterohepatik, ya. Oke. Nah, itu sebentar mengenai farmakokinetik. Hari ini slide saya lebih sedikit dari kemarin, tapi sebetulnya lebih berat daripada konsep farmakokinetik. Kita belajar mengenai farmakodinamik, mempelajari efek biokimiawi, fisiologi dari organ, mekanisme kerja dan efek samping obat. Jadi kalau kita cerita farmakodinamik sebetulnya secara singkat apa yang terjadi pada tubuh kita ketika kita minum obat. Kalau kita kemarin orang beristirahat, hidupnya mengeluarkan ingus. Ketika kita minum obat, bagaimana setelah kita minum obat sekresi ingus dari hidup kita menjadi berkurang atau berhenti sama sekali? Apa yang terjadi sebetulnya? Ya, nah mekanisme kerja obat itu adalah efek obat yang timbul karena berinteraksi dengan reseptor. Ini konsep baru, reseptor. Sebetulnya saya berasumsi kalian di biokimia sudah dapat banyak di modul-modul sebelumnya. Ya, reseptor pada sel. Apa itu reseptor? Itu adalah molekul yang besar yang spesifik. Makromolesul yang spesifik. Nah, ketika obat itu semua reseptor dalam proses distribusinya, ya, setelah distribusi oleh darah sampai kita dapat peringatan dengan reseptornya, sebenarnya ikatan obat dengan reseptor itu ikatan lemah. Sama seperti terhadap protein tadi, ya, ikatan ion, ikatan hidrofil, ikatan hidrofobik, van der Waals, itu semua jenis-jenis ikatan lemah. Obat berikatan dengan reseptor, timbullah kompleks obat reseptor yang nantinya akan bisa menimbulkan efek. Tapi sekali lagi ingat, antara obat dan reseptor itu juga ikatan bukan ikatan kekal. Setelah berikatan terus lepas lagi. Itu sebabnya obat tidak pernah bersemayam di dalam tubuh kita selama-lamanya. Setelah menimbulkan efeknya lepas lagi dari reseptornya, masuk lagi ke dalam darah, sampailah ke organ metabolisme, organ ekskresi. Ceritanya seperti itu, ya. Berikutnya, kalau kita minum obat, maka obat itu hanya bisa mengubah kecepatan kegiatan faal tubuh, tidak menimbulkan fungsi baru, tapi hanya mempengaruhi fungsi yang sudah ada. Maksudnya apa? Kalau tadi kita cerita orang pilek mengeluarkan ingus, kelenjar-kelenjar yang ada di saluran nafas kita mensekresikan ingus. Ketika kita minum obat yang kita minum tidak akan bisa mengubah kelenjar yang ada pada saluran nafas kita untuk mensekresikan ludah, nggak mungkin. Ya. Sebaliknya, kelenjar saliva akan mengeluarkan saliva di dalam rongga mulut kita. Ketika kita minum obat, nggak mungkin terus jadi keluarnya ingus, nggak mungkin. Ya, jadi tidak mengubah fungsi atau tidak menimbulkan fungsi yang baru, hanya mengubah kecepatan
kegiatan faal tubuh. Kalau tadi orang pilek berarti sekresi kelenjarnya banyak sekali. Setelah dikasih obat, jadi sekret tikusnya berkurang atau berhenti. Ya. Nah, kalau obat itu menduduki reseptor, tadi sudah kita bicarakan ya, reseptor fisiologis berarti reseptor yang ada di dalam tubuh kita. Obat yang menduduki reseptor fisiologis itu kita namakan agonis. Kalau menimbulkan efek yang serupa dengan zat endogen. Apa itu? Reseptor yang tadi sudah saya katakan ada pada sel berupa makromolekul yang spesifik. Reseptor di dalam tubuh kita, nanti kita kenal apa saja reseptornya, tidak didesain untuk menangkap obat. Ya, reseptor yang ada di dalam tubuh kita tidak didesain untuk menangkap obat. Dia didesain untuk menangkap zat endogen yang ada di dalam tubuh kita untuk menjalankan fungsi normal tubuh kita. Seperti misalnya ketika kita semua duduk tenang seperti ini, berapa kali dalam semenit kamu mengedipkan mata? Gak ada yang itu, ya. Tapi kan kamu dalam berapa saat masih kamu berkedip kan? Berkedip artinya apa? Membasahi bola mata kamu dengan air mata. Tapi air mata yang disekresikan kan normal jumlahnya. Kalau tidak normal nanti bercucuran air matanya. Itu orang nangis. Ya. Tapi kan kita secara normal itu kan dihasilkan air mata yang membasahi bola mata kita. Atau kalau enggak yang bisa kamu bayangkan lagi, ketika kamu duduk diam seperti ini, berapa kali di dalam semenit kamu menelan udara? Itu kan ada produksi dari benda saliva, ya. Dan itu tidak dijual, tapi ditelankan. Nah, ketika saliva diproduksi oleh kelenjar saliva, bagaimana? Karena ada neurotransmitter, kita kenal lagi istilah neurotransmitter yang dihasilkan tubuh kita ditangkap oleh reseptor muskarin yang ada pada kelenjar saliva sehingga terjadilah sekresi saliva. Jadi reseptor yang ada di dalam tubuh kita memang didesain untuk menangkap zat endogen. Zat endogen itu apa? Otak COVID, hormon, apalagi neurotransmitter tadi. Ya. Nah, kalau ada obat itu yang didesain untuk bisa berikatan dengan reseptor-reseptor yang ada di dalam tubuh kita. Obatnya yang menyesuaikan diri agar bisa ditangkap oleh reseptor yang ada di dalam tubuh kita. Obat itu dinamakan agonis. Kalau menimbulkan efek serupa, kalau misalnya nanti ada gambarnya ya, obat dinamakan agonis kalau menimbulkan efek serupa dengan zat endogen. Obat dinamakan antagonis kalau tidak menimbulkan efek, tidak ada efek. Antagonis bukannya berlawanan, antagonis tidak menimbulkan efek. Kita mengatakannya juga blocker, artinya cuma masuk menduduki reseptor tapi tidak ada efek. Ya. Kalau agonis negatif atau inverse agonis itu efeknya berlawanan dengan agonis. Kalau misalnya agonisnya menyebabkan vasodilatasi, agonis negatif itu menghasilkan vasokonstriksi, misalnya seperti itu. Ya, oke. Sekarang kita lihat gambarnya nih. Lihat yang atas. Agonis itu seperti apa? Agonis itu yang disebut agonis itu yang hijau ya. Yang biru itu adalah zat endogen. Seperti tadi neurotransmitter yang dihasilkan tubuh kita berikatan dengan reseptor muskarin timbul efek. Efeknya apa? Sekresi saliva misalnya. Oke. Kemudian kalau kita memberikan obat katakanlah pilokarpin. Pilokarpin ditangkap oleh reseptor muskarin menimbulkan sekresi saliva. Maka pilokarpin dinamakan agonis karena dia menimbulkan efek serupa. Ya. Jadi dalam situasi normal tubuh kita sudah menghasilkan beberapa neurotransmitter berikatan dengan reseptor muskarin misalnya contohnya di sini timbul efek. Efeknya apa? Sekresi saliva.
Ketika kita minum pilocarpin berikatan juga dengan reseptor muscarinin, timbul efek. Maka kita bisa membayangkan kalau kita minum obat yang mengandung pilocarpin, sekretasi saliva kita daripada. Ya. Kenapa? Karena selain ada zat endokrin, yaitu pilocarpin berarti asilkolin, juga ada obat pilocarpin. Maka reseptornya di sini dipenuhi oleh zat endokrin maupun obat pilocarpin yang kita berikan. Akibatnya sekresi salivanya banyak. Ya, itulah agonis. Bagaimana dengan antagonis? Kalau antagonis ada atropin berikatan dengan reseptor muscarinin menimbulkan efek sekresi saliva. Sekarang antagonisnya katakanlah atropin berikatan dengan reseptor muscarinin tidak timbul efek, berarti tidak ada sekresi saliva. Ya, tidak ada sekresi saliva. Itulah antagonis. Ya, kalau dalam situasi normal tubuh kita menghasilkan sekresi saliva, ketika diberikan atropin, sekresi salivanya jadi sedikit. Sekresi saliva yang sedikit bukan karena atropin tidak menimbulkan efek, tapi ya masih ada asilkolin yang berikatan dengan reseptor, sehingga sekresi salivanya ada tapi sedikit sekali. Itulah antagonis atau kita bilang ini blocker. Blocker tuh cuma menduduki reseptor tapi tidak timbul efek apa-apa. Ya, sama seperti antagonis itu. Oke. Nah, reseptor makromolekul khusus di permukaan sel, bisa pada membran selnya, bisa di dalam sel pada inti sel. Ya. Berikatan dengan obat menimbulkan rangkaian reaksi biokimiawi, menimbulkan efek obat. Tadi sudah disinggung namanya reseptor fisiologis. Apa yang dimaksud reseptor fisiologis? Selain berikatan dengan obat, reseptor tadi mampu berikatan dengan zat endokrin yang ada di tubuh kita sendiri. Itu namanya reseptor fisiologis. Hormon, kortikoid, hormon, ya, faktor. Nah, kita bisa melihat pula tadi sudah dikatakan ikatan obat dengan reseptor itu ikatannya mana? Bolak-balik. Ya. Tapi ada juga ikatan obat dengan reseptor berupa ikatan kovalen, ikatan yang kekal. Ya, ikatan kekal sehingga masa kerja obatnya menjadi lebih lama. Kalau saya bisa memberikan obat namanya bisfosfonat. Bisfosfonat itu adalah obat osteoporosis. Ada obat yang generasi terbaru cukup diberikan setahun sekali. Berarti kan efeknya panjang sekali kan. Berarti sekarang yang berikatan dengan reseptornya, ya sudah kita akan lepas-lepas. Sekali diberikan sampai reseptornya selesai masa tugas, sampai saatnya diregenerasi. Ya, oke, itu cerita agonis, antagonis. Kemudian ada reseptor yang bukan fisiologis. Reseptor, kalau tadi yang reseptor dinamakan reseptor fisiologis itu bentuknya spesifik, ada pada membran sel ataupun di dalam sel, inti sel. Ya. Sekarang kita kenal juga reseptor non fisiologis. Reseptor non fisiologis itu antara lain enzim. Enzim itu bisa dihambat atau diaktifkan oleh obat, contohnya asilkolin esterase. Besok kita kenal Senin nanti kita akan kenal. Kita kenal obat untuk ya. Asilkolin esterase akan diaktifasi untuk maksudnya dihambat oleh obat namanya protifin. Hidrokolateridase akan dihambat oleh obat namanya tegopressat. Kemudian ada transport protein. Nah, kemarin kita sudah belajar itu pompa ion. Ya,
Mari kita belajar pompa ion. Natrium, kalium, ATP, ase. Ya, itu pompa ion itu khas banyak terdapat pada otot jantung. Itu menjadi tempat kerja dari obat digitalis. Ya, obat digitalis itu akan memperkuat kerja dari otot jantung. Kemudian ada struktural protein seperti tubulin, asam nukleat itu menjadi sasaran kerja dari beberapa obat seperti colchicine, obat anti-kanker. Nah, ini yang dinamakan reseptor fisiologis. Gambarannya kira-kira seperti ini. Kalau kalian perhatikan, reseptor fisiologis itu ada pada membran sel. Bentuknya ini sebetulnya merupakan rangkaian asam amino, ya. Ada 7 namanya 7 transmembran domain. Ada 7 transmembran domain di mana domain yang pertama ini masuk ke dalam sel. Sudah masuk dalam sel, keluar lagi domain yang kedua. Domain ketiga masuk lagi ke dalam sel. Domain keempat keluar dari sel. Domain kelima masuk ke dalam sel. Domain keenam keluar dari sel. Domain ke-7 masuk ke dalam sel. Bayangkan ada 7. Dan itu merupakan rangkaian asam amino yang ratusan jumlahnya. Oke, inilah namanya reseptor fisiologis. Tentu saja asam amino yang menyusunnya berbeda-beda antara reseptor satu dengan yang lain. Maka kita mengatakan makromolekul yang spesifik. Ya, nanti kita kenal akan ada makromolekul reseptor ini berbeda-beda. Kita akan kenal, tadi sudah saya sebutkan, ada reseptor muskarinik, ada reseptor lain lagi temannya adalah nikotinik. Kemudian ada lagi nanti reseptor alpha 1, alpha 2, beta 1, beta 2. Ada reseptor mu, delta, kappa. Ada reseptor histamin 1, 2. Kemudian ada serotonin, punya reseptor sampai 7 macam reseptor. Tiap-tiap organ di dalam tubuh kita itu memiliki beberapa jenis reseptor. Nah, ini gambaran secara sederhana yang namanya reseptor fisiologis itu kira-kira seperti ini, ya. Karena bentuknya seperti mempunyai struktur khusus, maka dia bisa menangkap molekul-molekul agonis yang spesifik pula. Kalau tadi bentuknya digambarkan seperti itu, ini ada bentuk yang lain lagi seperti ya bentuknya. Karena ini merupakan rangkaian asam amino, maka kita bisa mengidentifikasi asam amino apa saja yang menyusun reseptor-reseptor tadi, ya. Sehingga kita bisa mengenal ini asam aminonya, misalnya ini pada posisi seperti ini adalah aspargin, ya, posisi 113. Apa betul? Coba dihitung dari awal sampai di sini ini 110 atau 113. Ya, pokoknya itu terdiri dari rangkaian asam amino. Dan ini kalau di struktur sel, maka reseptor itu letaknya ada pada membran sel, ya. Walaupun nanti kita kenal ada reseptor yang ada pada inti sel, nanti akan kita kenal, ya. Fungsi reseptor fisiologis untuk apa? Untuk mengikat ligan yang sesuai mengantarkan sinyal biologis. Mungkin ada yang bertanya sekarang, ligan itu apa sih? Ligan itu pada hakikatnya adalah zat yang bisa berikatan dengan reseptor. Entah itu zat endogen, entah itu agonis, entah itu antagonis. Pokoknya yang bisa berikatan dengan reseptor kita bisa disebut itu ligan, ya. Nah, reseptor fisiologis pada target sel setelah mengikat zat endogen yang cocok bisa langsung menimbulkan efek intraseluler seketika timbul efek, atau secara tidak langsung melalui pembawa berita kedua, yaitu yang kita kenal dengan second messenger. Sudah kenal istilah second messenger? Lupa. Di kuliah biokimia second messenger, atau mungkin Bu RI barangkali pernah.
lupa. Second messengernya misalnya siklik AMP, siklik GMP, di asin glycerol, protein fosfat, kalsium intraser. Oke, kita mulai. Reseptor itu berinteraksi dengan protein seluler lain membentuk sistem reseptor efektor. Sebagai contoh di sini sistem adenilat siklase. Reseptor ini mengatur efektor, yaitu adenilat siklase. Nanti adenilat siklase akan mensintesis siklik AMP sebagai second messenger. Kemudian antara reseptor dengan efektor adenilat siklase ada yang namanya protein G. Protein G ini adalah perantara reseptor dengan enzim. Oke. Gambarnya seperti ini. Ini gambar bentuk pita ya. Reseptornya digambarkan dalam bentuk pita ribbon type. Itu sebetulnya pada hakikatnya adalah rangkaian asam amino. Seperti itu ada 7. Ya. Kemudian antara reseptor ada namanya protein G. Protein G masih dibagi lagi subunit alfa, beta, gamma. Oke. Kemudian kalau sudah berikatan dengan ligand yang sesuai, maka protein G-nya akan mengaktifasi efektor. Nanti kita lihat di sini. Nah, kalau ada obat berikatan dengan reseptor, kalau tadi kan langsung timbul efek ya. Waktu kita menerangkan agonis, obat berikatan dengan reseptor langsung timbul efek kan. Efeknya dari mana? Yang bisa menimbulkan efek namanya efektor. Ya. Jadi di sini gambarnya ada tambahan lagi. Obat dengan reseptor mengaktifasi efektor. Efektornya nanti akan menimbulkan efek. Satu reseptor kadang-kadang bisa mempunyai 2 efektor. Maka ada obat yang berikatan dengan satu reseptor tapi efeknya macam-macam. Ya. Oke. Kemudian di sini bisa juga obatnya bisa berikatan dengan 2 macam reseptor sehingga efeknya juga macam-macam. Ya. Oke. Nah, ini reseptor yang tadi sudah kita singgung itu ada, saya membaginya 4 tipe ya. Ada buku lain membagi 5 tipe, saya ambil yang buku yang lebih sederhana, membaginya menjadi 4 tipe. Lokasinya yang pertama dilihat. Lokasi yang pertama di sitosol, artinya di dalam sitoplasma, berarti di dalam sel. Kemudian reseptor tipe 2, 3, 4 adanya pada membran sel.
Oh, ada 4 tipe. Tipe 1 adanya di sitotor, tipe 2, 3, 4 adanya pada membran sel. Oke. Kemudian masing-masing reseptor punya efektor. Efektor tipe 1 apa? Efektornya berupa transkripsi gen. Tipe 2 tirosin, tipe 3 itu anak, tipe 4 itu enzim atau anak. Dan juga ya, kopinya melalui DNA langsung dan yang keempat tadi protein G. Jangan kita pelajari itu yang ada protein G tipe 4. Kemudian waktunya, responnya itu tipe 1 bisa jam, bisa hari, bisa bulan, lama ya. Yang tipe 2 hitungannya menit. Tipe 3 ini yang paling cepat, kurang dari 1 detik, milidetik satu cepatnya ya pada kanal ion. Jadi responnya begitu berikatan dengan reseptornya, kanal ionnya langsung membuka ya. Kemudian kalau yang tipe 4 dalam hitungan detik. Contohnya tipe 1 steroid, tipe 2 insulin, tipe 3 nikotinik, tipe 4 adrenergik. Tipe 4 banyak sekali contohnya. Nah, kita banyak pelajari tentang tipe 4. Tipe 1, obat yang larut dalam lemak akan melewati membran sel. Jadi obatnya harus larut dalam lemak, kalau enggak akan mampu melewati membran sel. Kemudian terikat pada reseptor intraseluler, terjadilah transkripsi gen. Contohnya kortikosteroid, hormon tiroid, vitamin D, hormon-hormon steroid lainnya juga semuanya masuk tipe 1. Responnya tidak segera timbul, jadi ketika berikatan tidak langsung seketika ada hasilnya, tapi bisa berakhir beberapa jam, beberapa hari, bahkan beberapa bulan setelah agonisnya hilang. Salah satu contoh yang mungkin ada di dalam kehidupan sehari-hari itu atlet yang berlaku curang menggunakan doping. Entah itu atlet binaraga, entah itu atlet berenang, atletik, petinju juga bisa karena dia membutuhkan otot, maka dia menggunakan hormon steroid untuk menciptakan otot-otot yang lebih banyak, yang lebih kuat ya. Nah, barangkali atlet tahu kalau di tes nanti ketahuan kan. Nah, jadi dia minum obatnya kira-kira mungkin sebulan, 2 bulan, bahkan 3 bulan sebelum perlombaan. Dia disuntikan obat tadi, efeknya timbul setelah obatnya diekskresikan. Obatnya kan tidak akan tetap di dalam tubuh kita kan. Jadi diharapkan obatnya sudah hilang dari tubuh kita, kemudian otot-ototnya terbentuk, maka dia akan bisa berlomba dengan kekuatan yang lebih banyak daripada atlet yang lainnya. Tapi badan anti doping itu mereka punya teknologi yang sangat artinya sangat canggih, sehingga sisa-sisa jejak dari steroid itu masih bisa ditemukan di dalam urin si atlet tadi. Maka biasanya setelah lomba, maka secara acak, bukan secara acak, untuk atlet tertentu langsung diminta untuk tes urinnya. Itu yang terjadi ya. Kalau untuk sepak bola biasanya satu tim nggak semuanya diambil tes urinnya. Biasanya ada beberapa anggota tim dipilih, beberapa secara acak diminta tes urin ya. Kalau untuk sepak bola nggak semuanya dites. Tapi untuk atlet-atlet perseorangan semuanya dites ya.
Dan sudah terbukti banyak sekali atlet-atlet yang melakukan kecurangan sehingga medalinya dicabut untuk angkat besi misalnya yang terjadi. Cuma yang namanya doping itu tergantung dari cabang olahraganya. Doping itu tergantung dari cabang olahraganya. Unik bahwa digitalis pun tadi yang saya katakan bekerja pada pompa ion natrium kalium ATPase itu juga termasuk obat doping karena dia akan memacu otot jantung jadi lebih kuat, ya, kerja dari otot jantungnya lebih kuat. Jadi ada digitalis pun dikategorikan doping, ya. Lebih aneh lagi, dopingnya buat atlet penembak apa? Doping buat atlet panahan apa? Doping untuk atlet menembak, atlet panahan yang perlu membidik sasaran itu adalah obat yang bisa memperlambat denyut jantung. Karena begitu denyut jantungnya kencang, gimana bisa mendidik dengan tepat gitu loh, ya? Karena ada detak jantung yang begitu kencang. Tapi kalau denyut jantungnya jadi pelan, bikin pelan, maka antara dua detakan jantung dia bisa membidik dengan tepat. Nah, tapi itu nanti itu cerita yang lain lagi. Yang ini adalah steroid yang sering digunakan sebagai doping, walaupun steroid digunakan juga untuk pengobatan. Kalau kamu masih ingat kuliah penyakit mulut, banyak menggunakan steroid untuk obat topikal di dalam obat mulut, ya. Oke. Obatnya menembus membran sel, masuk ke dalam inti sel, berikatan dengan reseptor, timbul efeknya berupa transkripsi gen. Kalau transkripsi gen nantinya diterjemahkan menjadi sintesis protein, ya. Tipe 2, liganya terikat pada reseptor di membran, kemudian memodulasi aktivitas enzim intraseluler. Responnya timbul dalam waktu beberapa menit. Contohnya insulin terikat pada reseptor ekstraseluler mengaktifkan protein seluler yaitu tyrosine kinase. Contohnya ada reseptor menangkap ligan kemudian mengaktifkan tyrosine kinase, ya. Tipe 3, ligannya pada kanal ion menyebabkan terbuka dan tutupnya kanal ion. Responnya dalam ini detik. Contoh ada asam folik, GABA, asam glutamat, asam aspartat itu pada kanal ion. Gambarnya itu kanal ion, ada reseptornya. Begitu reseptornya menerima ligan yang cocok, seketika kanal ionnya membuka, ion natriumnya masuk. Ya, ini contoh pada kanal ion natrium. Oke. Tipe 3. Ya, ini sekarang kita mau terangkan tipe 4. Ligannya terikat pada reseptor di membran, menstimulasi protein G. Menstimulasi protein G, mengatur konsentrasi second messenger-nya, macam-macam second messenger-nya. Contoh reseptornya katekolamin, serotonin, histamin. Apa yang dimaksud di sini? Lihat di situ ada reseptor yang warnanya merah, berikatan dengan ligan yang sesuai. Kemudian dia akan mengaktifasi protein G. Protein G-nya itu ada subunit alfa, beta, gamma. Subunit alfanya bisa lari mengaktifasi efektor. Di situ efektornya adalah fosfolipase C. Begitu efektornya diaktifasi oleh subunit alfa, maka efektornya akan menghasilkan second messenger. Second messengernya apa? DAG, diasilgliserol. DAG, diasilgliserol. IP3, inositol trifosfat. Inositol trifosfat nanti akan mengaktifasi retikulum endoplasmik untuk menghasilkan kalsium citrasat yang juga kita anggap sebagai second messenger. Semuanya
pada akhirnya akan mengaktifasi protein kinase C, kemudian menimbulkan efek. Ya, jadi kalau kita pikir, kita bayangkan kerja obat, ya, kenapa kadang-kadang kita melihat nggak seketika muncul. Kalau kita berpikir begitu minum obat, nggak seketika muncul efeknya, jelasnya langsung ada, rasanya hidungnya mampet. Tapi coba itu dengan sabar, maka kamu akan kemudian merasakan efek obatnya. Kenapa? Yaitu tadi melalui rangkaian reaksi yang lumayan jelimet. Sebelum sampai ke tempat reseptornya kan obat itu harus dihancurkan dulu di lambung, kemudian diserap, kemudian didistribusi sampai ke tempat kerjanya. Dan distribusinya pun berjalan secara acak, nggak langsung oh ini kayak perusahaan ekspedisi saja, ini paketnya harus harus segera disampaikan, nggak ada yang seperti itu. Ya harus ikut giliran, ya. Nah, ini kira-kira reseptor tipe 4 seperti itu. Tipe 3 nempel ke kanal ion. Begitu nangkep, ini dari buku yang lain. Begitu nangkep neurotransmitter yang cocok, kanal ionnya terbuka. Kalau tipe 4 tuh lihat, liganya berikatan dengan reseptornya ini nggak pakai protein G. Di sini gambarnya tidak dicantumkan, protein G-nya nggak dicantumkan, ya. Langsung ketemu adenilasi fase akan mengubah ATP menjadi siklus AMP, melakukan fosforilasi protein timbul efek. Ini gambaran secara singkatnya seperti itu. Ini juga demikian. Jadi yang kita pelajari setelah kita tahu ada macam-macam reseptor tadi adalah menjadi titik awal dari transmisi sinyal biologis yang dihasilkan oleh tubuh kita. Jadi kalau misalnya serabut syaraf diaktifasi, oke, kita cerita misalnya kelenjar saliva, bagaimana perintah supaya dari susunan syaraf pusat secara di luar kesadaran kita yang bisa memerintahkan kelenjar saliva untuk mensekresi saliva, ya. Jadi itu tadi ada neurotransmitter yang dilepaskan, ketemu reseptornya berkaitan dengan neurotransmitter tadi, kemudian akan menyebabkan rangkaian reaksi biokimiawi yang sampai pada selular respon, ya. Oke. Nah, kalau kita lihat first messenger-nya apa? Itu tadi ligan. Kita mengatakan ligan yang tadi kita ceritakan itu adalah first messenger. Bisa internal, endogen, seperti katekolamin, asetilkolin, serotonin, hormon, itu semua adalah first messenger. Akan ditangkap oleh reseptor. Ini saya ceritakan di sini reseptor yang tipe 4. Reseptor neurotransmitter misalnya. Ini adalah reseptor tipe 4. Ya. Punya perantara protein G. Kemudian reseptor tipe 4 tadi punya efektor primer. Saya minta nantinya kalian setelah mempelajari ini, maka kalian harus tahu kalau efektor primernya adenilasi fase, second messenger adalah siklik AMP. Ya, kalau efektor primernya fosfolipase C, maka second messengernya inositol trifosfat, diasilgliserol, kalsium intrasel. Kalau efektor primernya fosfolipase A2, maka second messengernya adalah asam arakidonat. Ya, besok pagi kita akan belajar mengenai asam arakidonat itu seperti apa. Ya, oke. Kemudian ada lagi efektor sekunder. Efektor sekundernya ya dibaca mulai. Besok kita kenal yang namanya siklooksigenase, lipooksigenase. Ini besok, ya. Fosfolipase barangkali nanti Dr. Sheila yang akan menerangkan.
dekat-dekat saja. Ini adalah kuliah mengantar, informasinya sudah sampai ke tempat kalian, nanti dicontohkan dengan kuliah berikutnya. Second messenger itu apa sih? Harapan saya itu sebetulnya kamu sudah dapat itu di kuliah sebelumnya. Baru pertama kali dengar atau sudah pernah kami lupa? Sudah pernah ya? Sudah pernah, tapi ya ini ya sama sih sebetulnya. Ketika kamu dapat kuliah itu, nanti kalian juga bertanya, apaan sih ini? Saya mau jadi dokter gigi loh, ya kan? Ya sama, kamu dapat kuliah hari ini, apa sih dokter gigi? Ini dasar buat kalian supaya paham dengan obat-obatan yang besok kita mulai atau setelah ini siapa yang kasih kuliah? Dokter Meyati. Oke. Dokter Meyati cerita mengenai ilmu seks. Ya. Oke, second messenger ya. Second messenger itu yang pertama itu siklik AFP. Oh iya, sebetulnya ada juga cerita lucu yang menghibur itu. Kalau saya masih ingat lagi masa-masa pahitnya saya waktu sekolah S2. Pada waktu saya sekolah S2 itu tahun berapa ya? Tahun 92 saya tiba-tiba dapat beasiswa dikirim keluar. Dokter gigi yang nggak pernah belajar apa-apa tiba-tiba suruh belajar kimia, suruh belajar farmako, dan karena saya suruh waktu itu sudah jadi dosen ditugaskan mengajar farmako, ya apa boleh buat saya ngambil master farmako. Tapi mahasiswa yang didapat masuknya farmako di kedokteran, tidak ada farmako kedokteran gigi. Nah, singkat kata pada zaman itu selain siklik AFP ada yang namanya kemarin sitokrom P45. Ya. Ketika saya sampai di sana suruh baca artikel-artikel mengenai sitokrom P45 bokok saya. Apa ini? Ya. Bersama saya ada mahasiswa internasional juga dari India. Saya pikir kan orang India kita masuk bahasa Inggrisnya. Maka setelah berdiskusi sebentar kita tak tahu apa-apa, kita mencoba untuk bertanya kepada Profesor Pembimbing. Jawabannya adalah jadi saya di buku kan kamu sudah dikasih bukunya, kan? Cari lagi buku, baca di buku, kan kamu sudah tahu bukunya, kan? Dengan memberanikan diri si mahasiswa teman saya yang orang India bilang, sudah saya cari di buku halaman 450 kosong, pas pergantian bab. Saya juga bodoh sama ya gitu ya gitu. Ternyata bukan saya yang paling bodoh ya. Itu P45 itu dicarinya di buku halaman 450. Kebetulan teksnya itu halaman 450 itu pas kosong pergantian bab. Profesornya yang bodoh, saya juga bodoh, tapi artinya itu menghibur saya, bukan saya yang paling bodoh kalau begitu. Ya, jadi pada waktu itu sitokrom P45 pada tahun 92 itu lagi sangat dibicarakan. Termasuk juga siklik AFP. Siklik AFP itu adalah second messenger yang pertama ditemukan orang. Dihasilkan dari stimulasi adenilasi klase. Jadi pada bayangkan ini sebelumnya konsep ini tidak ya nggak strategis. Tahun 92 sampai sekarang sudah berapa sudah 30 tahun lebih, ya, sudah 30 tahun lebih. Pada waktu itu yang masih relatif baru pada tahun 92, ya, dihasilkan oleh stimulasi adenilasi klase sebagai respon terhadap aktivitas reseptor. Contohnya reseptor adrenergik. Nah,
Untuk stimulasinya ada protein GS, ada GSS-nya itu sebetulnya cuma terus siklik AMP-nya akan diakhiri kendalinya dengan degradasi dirusak oleh fosfodiesterase menjadi 5-AMP. Nah ini katakanlah ada reseptor beta 1, beta 2, kemudian ada reseptor alpha 2 yang sebelah kanan alpha 2. Ketiga reseptor tadi mampu menangkap agonis yang sama, yaitu norepinephrine, ya, mampu menangkap ligand yang sama, yaitu norepinephrine. Norepinephrine berikatan dengan beta 1, beta 2 akan mengaktifkan protein GS stimulasi. Berarti dia menstimulasi adenilasi klase. AC itu adenilasi klase, ya, menstimulasi adenilasi klase sehingga mengubah ATP menjadi siklik AMP. Siklik AMP ini yang nantinya akan mengaktifasi efektor-efektor berikutnya. Nah, kebalikannya, kalau si norepinephrine berikatan dengan alpha 2 reseptor, dia mengaktifkan protein namanya protein BI inhibisi. Kerjanya apa? Menghambat adenilasi klase. Maka adenilasi klase jadi males untuk mengubah ATP menjadi siklik AMP. Produksi siklik AMP-nya akan turun. Ya, kira-kira seperti itu. Itu adalah reseptor tipe 4 yang berikatan dengan ligand yang cocok. Kalau kita lihat dari buku lain, saya ambil ini mirip efektornya adalah adenilasi klase. Protein G-nya mengaktifkan adenilasi klase akan mengubah ATP menjadi siklik AMP. Timbul rangkaian reaksi sampai timbul efek. Ini masih sama kayak tadi. Subunitnya alpha akan mengaktifkan adenilasi klase. Kalau tadi kan gambar yang mirip-mirip ini kan mengaktifkan fosfolipase C, ya. Kalau ini adalah adenilasi klase, menghasilkan siklik AMP yang mengaktifasi protein kinase A. Kalau tadi fosfolipase C mengaktifkan protein kinase C, ya. Nah, berikutnya kalsium intrasel, kalsium sitoplasma, merupakan second messenger mengaktifkan beberapa enzim mencetuskan pelepatan histamin menyebabkan kontraksi otot. Kemudian ada lagi inositol trifosfat di asin glisrol. Tiga-tiganya ini dihasilkan oleh efektor fosfolipase C, ya. Pada alpha 1 adrenergic. Kalau tadi kan alpha 2 dan beta 1, beta 2. Kalau ini alpha 1 adalah fosfolipase C. Stimulasinya akan menyebabkan kadar kalsium intrasel meningkat, okay. Karena hidrolisis fosfatidin inositol trifosfat PIP2 menjadi IP3 inositol trifosfat dan diacetyl. Kita tidak akan diterangkan mengenai fosfolipase A2 karena besok akan kita sampai pada materi yang ada fosfolipase A lainnya. Nitric oxide ini second messenger terakhir yang kita ketahui, ya, terbaru bukan terakhir, yang terbaru. Dia mengatur sistem kardiovaskuler, imunologi dan susunan secara pusat. Selain sebagai perantara fungsi sel normal, nitric oxide juga berperan pada sejumlah proses patologis, yaitu shock, stroke, hipertensi, dan penyakit degeneratif. Ada sisi vaskuler, stimulasi. Kalau tadi ada adenilasi klase, kalau ini ada guanilin siklase, akan memproduksi siklik DNP yang merupakan vasodilator. Sampai di sini mungkin ya sekedar nama-nama yang asing itu ya. Ada siklik AMP, ada siklik GMP. Nah, khusus untuk siklik GMP ini menarik karena dia merupakan vasodilator. Ketika tahu bahwa nitric oxide itu punya peranan penting di situ, menyebabkan aktivasi dari guanilin siklase menghasilkan siklik GMP, maka pabrik obat bisa berinovasi.
Apa hasil inovasinya? Kamu mungkin pernah dengar obat yang mereknya Viagra yang bisa apa? Membangkitkan yang lumpuh. Nah, itu hasil dari penemuan nitric oxide sebagai second messenger, ya. Jadi nitric oxide akan mengaktifasi guanilase klase GTP, ya, akan mengubah guanilase klasenya akan mengubah GTP menjadi siklik GMP yang bersifat vasodilator. Oke, kemarin saya sudah janji mau menceritakan mengenai supersensitivitas. Sebelum sampai supersensitivitas kita sampai pada desensitisasi atau refraktor. Desensitisasi atau refraktor. Kalau reseptornya dirangsang terus-menerus, responnya tidak ada lagi sekaligus agonisnya tetap ada. Apa itu yang dimaksud? Nah, ada fenomena bahwa pasien diberi obat terus-menerus, lama-lama tidak menunjukkan respon yang seperti yang diharapkan. Sekalipun agonisnya ada di situ, tapi reseptornya sepertinya muak. Karena terus-menerus dikasih terus sama seperti ceritanya kenapa TB bisa bikin orang hipertensi. Karena dengar TB kan pernah sehat kan, tapi bisa bikin orang hipertensi. Kalau disaksikan terus-menerus setiap hari, 7 hari dalam seminggu, barangkali setelah seminggu orang sudah marah kalau suruh makan, ya. Nah, reseptor juga begitu, reseptornya bisa ngambek. Reseptornya bisa ngambek. Terus-menerus dikasih, tiba-tiba tidak menimbulkan efek. Itu yang namanya desensitisasi atau refraktor. Sebaliknya, lawannya adalah kalau rangsangan pada reseptor berkurang secara kronis, dikasih beta blocker, tadi reseptor beta 1, beta 2, dikasih blocker secara jangka panjang. Contoh resep beta blocker itu adalah propranolol obatnya. Dulu banyak digunakan sebagai obat anti hipertensi, ya. Dikasih beta blocker jangka panjang itu artinya terus-menerus berbulan-bulan, bertahun-tahun seorang yang hipertensi diminum beta blocker, ya. Oke. Terus-menerus dikasih terus-menerus reseptor betanya blok terus sehingga tidak ada efek untuk misalkan yang tadinya ada menimbulkan konstriksi, jadi tidak ada lagi konstriksinya. Jadi pokoknya diblok terus sehingga akhirnya tekanan darahnya jadi turun. Oke. Nah, suatu ketika misalnya ini cerita ini bisa nyata berpotensi terjadi itu kalau seseorang yang punya penyakit hipertensi minum beta blocker jangka panjang minum terus selama berbulan-bulan, ya, karena memang obat anti hipertensi kan memang harus diminum seumur hidup, ya. Obat anti hipertensi harus diminum seumur hidup karena nggak akan kita nggak tahu siapa yang menyebabkan dia tensinya naik. Nah, katakanlah seorang ahli IT, ini ceritanya, seorang ahli IT punya hipertensi, dia minum obat beta blocker terus menerus, sudah minum katakanlah secara teratur sejak 3 tahun terakhir. Usianya dia mungkin kira-kira 45 tahun, tapi dia sudah minum obat tadi selama 3 tahun terakhir. Suatu ketika dia ditugaskan kantornya untuk mengaplikasikan sistem IT di suatu kantor Pemda di katakanlah di NTT. Oke. Maka dia diterbangkan perusahaannya untuk mengaplikasikan sistem tadi sampai bisa jalan dengan lancar, baik bisa
training operator-operator di sana, user-user yang ada di sana bisa di training sampai mahir. Dia dikirim untuk waktu 2 minggu. Karena kita kasih waktu 2 minggu, yang lama adalah ketika melatih tenaga-tenaga operator di sana agar bisa terampil menggunakannya, maka dia sudah bawa obatnya. Oke. Dia sudah bawa obatnya untuk bekal selama 2 minggu. Kemudian dia sudah bekerja. Ketika sudah sedang mendekati akhir pekerjaannya, semuanya berjalan lancar, tiba-tiba gunung-gunung kopi meletus, bandaranya tertutup, dia tak bisa pulang karena tugasnya sudah selesai. Dia kulineran, ya. Ketika kulineran, malangnya adalah bahwa ada giginya yang fraktur ketika menggigit makanan lokal yang keras. Akhirnya apa? Kesakitan, dan dia pergi ke dokter gigi setempat. Ceritanya kamu sudah mengabdikan diri di RRT. Itu adalah agonis untuk reseptor antidigestif termasuk beta 1, beta 2 tadi. Apa yang terjadi? Obatnya sudah habis. Yang biasanya dikasih beta blokernya sudah habis. Dia sudah tidak makan obat selama 2 hari. Tiba-tiba mau dicabut, dikasihlah epinefrin. Bayangkan reseptor yang selama bertahun-tahun tidak selalu ketemunya dengan beta blocker, yaitu propranolol, dan tidak ada efek sehingga tekanan darahnya terkendali. Sekarang tidak ada propranololnya, reseptornya semua terbuka, mendapatkan agonis yang sudah lama tidak dijumpai. Maka campuran epinefrin yang ada pada obat anestesi lokal tadi akan diterima dengan senang hati oleh para reseptor tadi. Dan apa yang terjadi? Tekanan darahnya melonjak tinggi. Itulah yang namanya hiperreaktivitas atau super sensitivitas terhadap pemberian agonis. Kenapa demikian terjadi? Karena satu, faktor giginya sudah capek, pasiennya banyak, dan menimbulkan masalah. Kalau pembuluh darah dari si teknisi tadi, orang ahli IT tadi masih bagus, apa? Paling-paling pasien itu bilang, aduh, saya kok jadi pusing. Ya. Tapi kalau pembuluh darahnya rapuh, pecah, jadi stroke. Jadi hati-hati bila kita mau melakukan satu tindakan kelihatannya mudah, tapi tetap kalau kita lalai tidak melakukan anamnesis. Coba kalau kita misalnya sanggup punya waktu sebentar untuk melakukan anamnesis. Karena dia pikir kan 45 tahun masih muda lah ya. Gak ditanya apakah ada kebiasaan minum obat teratur. Kalau dia bilang, oh iya saya minum propranolol. Kenapa? Saya hipertensi. Dokternya mungkin berpikir, waduh, kalau dia hipertensi repot begini. Maka pertama pasti akan diukur tensinya, ya kan? Apalagi kalau pasiennya bilang, iya tapi sudah 2 hari saya nggak bisa obat, gitu. Apalagi itu, ya kan? Maka diukur dulu tensinya. Setelah itu kita bisa menyuntikkan anestesi lokal yang tidak ada campuran epinefrin. Ya, itu mestinya yang terjadi. Tapi karena satu, dia masih muda, kedua kelihatannya kasusnya gampang, ketiga sudah capek, ingin cepat pulang, ya akhirnya begitu, ya. Itu bahaya. Kalau misalnya masih beruntung, kalau itu ahli IT itu pembuluh darahnya masih kuat, tidak terjadi apa-apa, paling cuma bilang pusing, ya pusing, berdebar-debar, kira-kira seperti itu. Itu yang namanya super sensitivitas atau hiperaktivitas. Dalam kondisi normal, seorang pasien hipertensi biasanya memang kita hindarkan diberikan anestesi lokal yang tidak mengandung epinefrin, ya.
Oke, itulah super sensitivitas atau hiperaktivitas. Kebalikan dari desensitisasi atau refraktor. Ada beberapa obat tadi karena kita sudah banyak cerita mengenai reseptor fisiologis. Ada beberapa obat yang kerjanya tidak melalui kerataran reseptor. Satu efek non spesifik gangguan pada membran berdasarkan sifat osmotiknya. Ada yang namanya diuretik osmotik, mengurangi reabsorpsi air di tubuh ginjal. Kemarin kita sudah singgung ketika proses ekskresi ada reabsorpsi di tubuh ginjal, di proksimal dan distal. Nah, ada obat namanya diuretik osmotik, dia mencegah reabsorpsi, jadi airnya tidak diambil kembali oleh tubuh, langsung dibuang, maka urinnya jadi lebih banyak. Kemudian berdasarkan sifat asam basa, pernah dengar obat, saya menyebut merek ya biar kalian ingat apa ya, Milanta atau Proma. Nah, obat-obat mah itu namanya antasida, antasid jenisnya. Antasid itu isinya basa, magnesium hidroksida dan aluminium hidroksida. Kalau orang sakit mah minum obat tadi, maka asam lambungnya dinetralisir oleh basa yang ada pada antasid. Ya, jadi antasid itu isinya basa akan menetralkan asam lambung. Oke. Kemudian ada lagi deteksen yang bisa merusak membran sel dari bakteri, tentu saja. Gangguan fungsi membran ether melalui pada lemak pada membran sel otak sehingga eksitabilitasnya menurun. Ether itu adalah contoh obat anestesi umum zaman dulu. Sekarang sudah tidak kita gunakan lagi. Interaksi dengan molekul kecil atau ion, contohnya itu adalah chelating agent, kalsium, natrium, etilen, diamin, tetra, acetic acid, penicillin, dimercaprol nama lainnya British antilevisin, deferasirol, itu bisa mengikat logam pada keracunan logam berat. Deferasirol itu adalah obat yang bisa mengikat kelebihan ion, kelebihan zat besi di dalam tubuh. Ada pasien-pasien thalassemia yang harus menerima transfusi darah secara teratur, maka darah yang diterima itu nanti kalau lapuk, kalau sudah rusak di dalam tubuh kita, harusnya kita akan mampu merecycle zat besinya menjadi hemoglobin yang baru. Ada pasien-pasien tersebut tubuhnya tidak mampu merecycle, akibatnya terjadi penumpukan zat besi. Zat besi yang menumpuk itu harus dibuang, karena kalau tidak akan mengganggu fungsi organ tubuhnya. Maka zat besi itu diikat oleh obat yang namanya deferasirol. Ya. Kemudian juga ada obat-obat lain yang bisa mengikat arsen, mengikat merkuri barangkali yang ada di dalam tubuh, itu namanya chelatic agent. Berikutnya inkorporasi darah makromorbid, urin pirimidin menyatu dengan asam nukleat sehingga terganggu proses replikasi. Ini pada obat-obat anti kanker. Kita beralih ke sekarang kita cerita mengenai reseptor kan banyak di dalam tubuh kita, ya. Maka kita cerita mengenai teori bentukan reseptor di mana intensitas efek berbanding lurus dengan fungsi reseptor yang dimiliki atau diikat oleh obat tersebut. Efek tersebut tercapai kalau seluruh reseptor dimiliki. Contohnya gini, kamu punya otot pada lengan, namanya apa? Bicep, ya. Nah, bicep tadi punya reseptor, katakanlah reseptor muskarinik. Reseptor muskarinik pada lengan ada berapa? Gampangnya saja kita bilang 1000. Ya, kalau 100 kecilan 1000, walaupun 1000 juga kecilan sih. Tapi biar gampang di 1000. Kalau 500 reseptor dimiliki, kita mampu melakukan beban di kilogram. Kalau 750 reseptor dimiliki, kita bisa melakukan 1 kilogram.
Kalau 1000 reseptor biologi kemampuannya meningkat lagi kan, kita bisa mengangkat sampai 10 kg. Oke, itu cerita mengenai reseptor. Ya, jadi semakin banyak fraksi reseptor yang biologi, akan makin kuat efeknya. Bagian pengertian normal saja. Nah, berikutnya kita kenal ada istilah afinitas dan aktivitas intrinsik atau aktivitas obat. Ini apa artinya? Afinitas menjelaskan mengenai seberapa mudahnya suatu obat berikatan dengan reseptor. Obat itu macam-macam. Seberapa mudahnya dia berikatan dengan reseptor itu namanya afinitas. Ya. Kalau aktivitas intrinsik atau efektivitas obat adalah kemampuan intrinsik suatu kompleks obat reseptor untuk menimbulkan efek farmakologis. Jadi ada dua hal yang berbeda. Afinitas itu seberapa mudahnya berikatan dengan reseptor. Aktivitas intrinsik seberapa kuatnya obat itu bekerja. Ya. Nah, kalau kita lihat di sini istilah yang mirip itu adalah afinitas itu berhubungan dengan potensi. Potensi itu apa? Kisaran dosis yang menimbulkan efek pada reseptor. Ya. Perbandingan potensi dua macam obat adalah perbandingan dosis yang dibutuhkan untuk menimbulkan efek yang sama. Kalau efikasi, aktivitas, efektivitas atau efek maksimal adalah respon maksimal yang ditimbulkan suatu obat pada dosis tinggi yang tergantung pada tadi aktivitas intrinsik. Jadi kalau afinitas kaitannya dengan potensi, kalau efek maksimal kaitannya dengan aktivitas intrinsik. Apa yang dimaksud di sini? Coba lihat. Ini logaritma dosis dengan efek. Yang bawah itu logaritma dosis dengan efek. Nah, ini kurvanya berbentuk apa itu? Sigmoid, ya. Coba kamu lihat yang kiri ada efek dari obat A, obat B, obat C. Ada 3 buah obat analgesik misalnya. Ada 3 buah obat analgesik. Kata-kata ada diklofenak 50 mg, berarti itu obatnya obat A. Ada ibuprofen 400 mg, ada asaprofenak 500 mg obatnya. Nah, kalau kamu lihat obat A, B, dan C, efeknya sama tinggi atau ada yang lebih tinggi? Sama tinggi. Maka berarti 3 macam obat tadi mempunyai efek yang sama, ya. Aktivitas intrinsiknya sama, afinitasnya berbeda. Obat A dengan dosis 50 mg dia sudah bisa mencapai efek maksimal, ya. Obat B dosisnya 400 mg efeknya maksimal. Obat C dosisnya 500 mg efeknya maksimal. Oke. A, B, dan C efeknya sama, ya. Tapi kalau kamu lihat karena dosisnya lebih kecil, obat A mendapatkan efek maksimal, maka obat A itu mempunyai potensi yang lebih kuat, ya. Lihat di situ panahnya makin ke kiri makin kuat. Jadi kalau dikatakan obat A potensinya paling kuat, itu belum tentu efek maksimalnya lebih tinggi daripada yang lain. Kemampuan yang berikatan dengan reseptornya jauh lebih bagus daripada obat B ataupun obat C. Efeknya sama. Jadi kalau kalian diberikan pilihan, ya mana yang cocok buat kalian? Yang penting efeknya sama, ya. Yang penting efeknya sama. Sekarang kamu lihat di sini. Ini contohnya obat C, diklofenak 50 mg. Obat B, tramadol 50 mg. Obat C, obat A, morfin 50 mg. Mana yang lebih tinggi efeknya? Obat A dengan dosis 50 mg itu dosis maksimal itu semua, ya. Bisa mencapai efek sekuat itu. Obat B
di bawahnya lagi, C di bawahnya lagi. Jadi kalau tadi perbandingannya obat C itu agak seperti diklopenak yang 50 mg kelihatannya potensinya bagus, begitu dilawan dengan obat yang lain kekuatannya beda banget. Maka di sini kita bisa melihat obat A yang paling kuat, obat B sedang, dan obat C itu makin tinggi, makin besar efikasinya, makin kuat efek maksimalnya, makin besar aktivitas nutrisinya. Ya, jadi kalau sekarang kita lihat gambar ini, obat X dan obat Y, maka kalau dilihat dari efeknya sama tinggi obat X dan obat Y, tapi potensinya obat X lebih poten, lebih kuat afinitasnya terhadap reseptor, karena dia bisa mencapai efek maksimal dengan dosis yang lebih rendah daripada obat C dan obat Y, ya. Sedangkan kalau yang di bawah relatif efekasinya, maka kita bisa melihat obat X lebih kuat aktivitas nutrisinya, lebih kuat efektivitasnya dibandingkan obat Y, ya. Ya, jadi sekali lagi afinitas hanya menerangkan mengenai seberapa mudahnya dia berkaitan dengan reseptor. Tapi untuk mencapai efek maksimal yaitu tergantung dari aktivitas intrinsik dari suatu obat. Ya, setelah dilihat gambarnya bisa kan ya, ngerti ya. Nah, sekarang kita mau menerangkan batas keamanan obat. Dosis efektif median ED50, dosis yang menimbulkan efek terapi pada 50% individu yang dapat obat tadi. LD50, dosis letal median yang menimbulkan kematian pada 50% individu yang mendapatkan obat tadi. Tentu saja kalau kita memberikan dosis kepada pasien, nggak mungkin kita kasih ED50 separuh tok pasien kita yang sembuh. Kalau bisa ya kita dapat ED100 supaya semuanya sembuh, ya. Oke. Nah, margin of safety adalah jarak antara ED50 dengan LD50. Makin lebar margin of safety, makin aman obat tadi karena perbedaan dosis efektif dengan dosis penyebab kematian lebih besar. Makin sempit margin of safety, makin berbahaya obat tadi. Batas keamanan obat juga bisa dinyatakan dengan indeks terapi. Itu membagi LD50 dengan ED50. TD itu toxic dose 50 dengan ED50. Makin besar indeks terapi, makin aman obat tadi karena dosis yang menyebabkan kematian jauh lebih besar daripada dosis terapi. Gambarnya ini. Saya coba terangkan begini. Andai kata kita punya 100 ekor tikus, jangan mati ya tapi ini ya. Ini matinya diganti tidur gitu ya. Andai kata kita punya 100 ekor tikus putih, ya. Kita suntikan obat tidur. Maka dengan dosis 50 mikrogram per kilogram berat badan ada 3-4 ekor tikus yang tertidur. Terus dosisnya kalau kita naikkan jadi 2 kali lipat jadi 100. Ternyata 50 ekor tikus tertidur. Kalau dosisnya dinaikkan terus sampai jadi 200, 100 ekor tikusnya semuanya tertidur. Oke. Maka di situ kita bisa melihat dari 100 hewan coba, 50%-nya tertidur pada dosis 100 mikrogram per kilogram berat badan. Maka inilah ED50, ya. Kalau dosisnya kita tingkatkan terus, ternyata ada sebagian kecil tikus ketika pada dosis 200 mikrogram kok kejang-kejang ya, seperti gejala keracunan, ya. Dosisnya kalau kita naikkan jadi 400, 50 ekor tikus kejang semua, sisanya enggak, yang 50 enggak. Oke. Kalau dosisnya dinaikkan jadi 800, maka semuanya mengalami kejang-kejang seperti keracunan. Maka kita bisa menetapkan LD50 atau TD50-nya, kita bilang TD saja lah. Kalau LD habis tikusnya, tidak bisa kita teliti lagi. Kalau kita melihat seperti ini, maka inilah yang dinamakan margin of safety.
jarak antara LD50 dengan jarak antara ED50 dengan LD50 atau TD50 itu hanya dinamakan margin of safety. Oke. Kalau indeks terapi LD50 dibagi ED50 berapa itu? Ini 400, ini 100, sama dengan 4. Kalau indeks terapinya 4 saja belum bisa kita bilang aman, ya, belum bisa kita bilang aman. Oke. Contoh obatnya, kemarin kita sudah kenal sedikit warfarin. Warfarin itu adalah obat yang mempunyai indeks terapi yang sempit, ya. Indeks terapi yang sempit itu adalah warfarin. Kalau kita nanti punya contoh penisilin, itu punya indeks terapi yang lebar sekali. Jarak antara dosis yang menimbulkan efek dengan efek sampingnya itu sangat lebar. Kalau kita bilang indeks terapi penisilin besar, kalau dibagi mungkin lebih dari 10, ya. Gampangnya saja gini, ya, kalau mau coba boleh nih, tapi saya tidak sarankan ya. Kamu punya satu strip amoxicillin, kamu punya satu strip amoxicillin, satu strip isinya 10, kamu minum sekaligus, nggak apa-apa, nggak apa-apa, ya. Bahkan nanti kalau kita lihat untuk profilaksis saja yang diminum 4 tablet sekaligus, 4 kapsul sekaligus untuk profilaksis, ya. Tapi jangan dicoba untuk Panadol atau paracetamol. Nanti akhirnya tidak, bukan ke kampus berbalas. Jangan, ya. Itu margin of safety-nya tidak terlalu lebar. Kalau penicillin, amoxicillin itu margin of safety-nya lebar sekali, ya. Oke. Asal tidak alergi. Interaksi obat bereaksi dengan obat lain secara kimiawi, secara simil dengan logam bervalensi 2, kritis antinemisi dengan arsen dengan merkuri, itu tadi sudah, ya. Kompetisi dengan protein plasma, fenilbutason mendesak warfarin dari semakin katanya dengan protein plasma, kemarin kita sudah. Induksi inefisiensi, fenobarbital merangsang pembentukan sitokrom sehingga metabolisme dipercepat. Oke. Kalau kita cerita interaksi ini nanti mudah-mudahan menjadi bagian dari kuliah saya yang terakhir menjelang UAM, ya. Kita akan belajar sedikit mengenai interaksi obat, kombinasi obat. Kombinasi obat itu kalau kita mengkombinasikan 2 macam obat, maka kita bisa mendapatkan efek antara lain aditif, sumatif, divers. Kalau ada kombinasinya sama dengan jumlah kegiatan masing-masing obat. 1 tambah 1 sama dengan 2. Ini normal, ya. Tapi kita juga bisa mendapatkan efek obat yang lebih bagus lagi, yaitu yang dinamakan sinergisme. 1 ditambah 1 hasilnya lebih dari 2. Itu sinergisme, ya. Atau yang ketiga itu potensiasi. 0 ditambah 1 hasilnya lebih dari 1, ya. 0 itu berarti salah satu obat tidak punya efek yang bersangkutan, maka hasilnya lebih dari 1 itu adalah bagus. Antagonisme, kalau 1 tambah 1 hasilnya kurang dari 2. Nah, gambarannya seperti apa? Coba kamu pikirkan kalau di analogikan ini. Kalau seorang mahasiswa FKG berpacaran dengan mahasiswi FKG dari semester 1, ketika dia mulai berkenalan, hasil semester 1 IPK-nya itu adalah 3. IP semester 1-nya 3. Mereka berpacaran, setelah sampai di semester ke-6 IP-nya stabil 3. Maka kita bisa mengatakan itu relasi aditif sumasi inverse, tidak ada bedanya, ya. Tapi kalau seorang mahasiswa FKG katakanlah
mahasiswi FK setelah 6 semester IPK-nya yang tadinya 3 jadi 3,5, maka itu adalah sinergisme. Ya. Lain cerita kalau mahasiswi FKG berpacaran dengan mahasiswa Fakultas Hukum dari IPK semester IP semester 1-nya 3, setelah 6 semester IPK-nya jadi 3,5, maka itulah potensiasi. Ya, itulah potensiasi. Kenapa? Kalau FK sampai FKG itu dekat-dekatan, relasi dua-duanya saling mendukung. Maka kalau hasilnya lebih bagus itu sinergisme dua-duanya, karena artinya bidang studinya mirip, jadi saling mendukung, hasilnya lebih bagus itu sinergisme. Kalau yang di sana beda banget, satu mahasiswa Fakultas Hukum, satu mahasiswa FKG, beda jauh, bidang studinya beda banget, tapi relasi hubungannya bagus, maka saling menguatkan sehingga akhirnya dapat IPK yang lebih bagus. Itu potensiasi, ya. Tapi lain ceritanya mahasiswa FK atau mahasiswa FKG pacaran, setelah berpacaran sampai 6 semester IPK-nya melorot. Itu adalah relasi toksik. Sehingga yang terjadi antagonisme, ya. Setelah pacaran bertengkar dulu sampai akhirnya merusak konsentrasi. Itulah, ya. Jadi analoginya seperti itu, ya. Bisa ngerti, ya. Kira-kira itu yang namanya aditif, sinergisme, potensiasi, dan antagonisme. Oke. Antagonisme itu kalau kita lihat obat dengan reseptor timbul efek, entah itu kontraksi, entah itu relaksasi, ya. Kalau antagonisme tidak timbul efek. Nah, antagonisme pada reseptor itu menempati reseptor tanpa menimbulkan efek. Itu sudah, ya, namanya reseptor blocker, ya. Nah, ada antagonisme kompetitif. Antagonisme kompetitif itu mengikat reseptor pada tempat ikatan agonis secara reversibel, ya. Kalau nantinya kita berikan antagonis, efeknya berkurang. Kalau kita tambahkan agonis, maka efeknya bisa pulih kembali. Kenapa demikian? Karena ikatan antara antagonis dengan reseptor, ikatannya kan lemah. Begitu lepas, ada agonis masuk, pulih kembali. Ya. Siapa yang banyak, dia yang menang, karena berebut untuk menduduki reseptor yang sama. Ini adalah antagonis kompetitif, ya. Kalau ditambahkan agonisnya, efeknya akan kembali normal, ya. Kalau antagonis non kompetitif, ikatannya mungkin bukan pada reseptor atau ikatannya irreversibel. Reseptornya setelah diduduki, mau ditambahkan agonis, tidak bisa memulihkan kondisi, ya. Nah, ini parsial agonis atau parsial antagonis ini sebetulnya hampir mirip. Kalau kita memberikan obat, misalnya morfin, kita kasih contoh morfin ini. Nih, morfin itu akan menimbulkan efek, namanya agonis. Antagonisnya apa namanya? Naloxon, atau ada juga namanya naltrexon. Mungkin sebentar lagi kamu akan dapat kuliah dari Dr. Sheila. Kapan ya? Mungkin besok, ya. Besok, ya, sama-sama. Kalau nalorfin masih bisa menimbulkan efek, maka nalorfin kita bisa bilang parsial agonis, ya. Parsial agonis masih timbul efek. Kalau nalorfin sama sekali tidak timbul efek, naloxon tidak timbul efek sama sekali, maka naloxon dinamakan antagonis. Nalorfin masih timbul efek, tapi tidak sekuat morfin, maka kita mengatakan itu
partial agonis. Tetapi kadang-kadang yang namanya partial agonis itu dia punya potensi yang lebih bagus, lebih kuat. Dia berikatan dengan reseptornya lebih kuat. Maka sebetulnya yang namanya partial agonis itu menghambat kerja agonisnya. Maka kita bisa mengatakan itu partial antagonis. Jadi antara partial agonis sama partial antagonis itu sebetulnya barangnya sama. Ya. Nah, yang berikutnya antagonis fisiologis atau faal menimbulkan efek yang berlawanan, bekerja pada reseptor yang lain. Contohnya epinefrin untuk bronkokonstriksi akibat pemberian histamin. Histamin menimbulkan bronkokonstriksi karena berikatan dengan reseptor histamin H1. Kalau kita memberikan epinefrin, epinefrin berikatan dengan reseptor beta 2. Jadi reseptornya beda tapi efeknya berlawanan. Yang satu bronkokonstriksi, yang satu bronkodilatasi. Ini nanti kamu pelajari pada waktu praktikum yang ketiga pada tanggal 14 Mei. Ya, kalau nggak salah. 14 Mei itu praktikum yang ketiga, ya. Kita akan belajar mengenai antagonis fisiologis atau antagonis faal. Yang ketiga, antagonis kimiawi tidak melalui perantara reseptor. Obat yang satu mengikat menginaktivasi obat yang lain. Seperti misalnya antacid itu juga bukan merupakan antagonis pada reseptor tapi antagonis kimiawi. Chelating agent itu juga antagonis kimiawi. Oke? 3 kuliah perdana yang waktunya mepet-mepet semua. Besok mudah-mudahan bisa lebih santai. Oke? Besok sudah lebih santai. Tapi nanti kembali susah lagi ketika kita belajar mengenai obat otonom. Obat otonom susah. Jadi perlu perhatian. Oke? Nah, kalau kalian punya pertanyaan, catatlah pertanyaan-pertanyaan kalian, simpanlah. Kalau misalnya besok saya punya waktu lebih, kita akan punya waktu untuk tanya jawab. Oke? Karena waktunya sudah mepet 10:42 ya.